Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Andus Edi Sumarno. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak kota-kota besar di setiap pulau, yang pastinya memiliki cerita-cerita tersendiri dan histori-histori tersendiri di setiap kota, termasuk kota Medan. Dan jika kita membahas tentang sejarah, pasti yang akan dibahas adalah masa-masa yang sudah lampau, beserta bukti dari sejarah tersebut. Salah satu bukti keberadaan sejarah adalah gedung-gedung tua dan kuno yang telah berdiri sejak zaman dahulu sekali. Kebanyakan gedung bersejarah berasal dari masa kolonial Belanda, sebab pada saat itu terdapat banyak sekali arsitek Belanda dan arsitek asing yang memiliki kemampuan mumpuni dan banyak dipekerjakan untuk membuat gedung-gedung megah di seluruh Indonesia, termasuk kota Medan. Yuk kita lihat dari yang pertama. Istana Maimun, bangunan ini adalah istana yang dibangun pada masa Kesultanan Delhi dan masih tetap digunakan sampai saat ini, hingga menjadi salah satu ikon sejarah dari kota Medan. Luas istana ini kurang lebih 2.772 meter dan merupakan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Bagian sayap kanan istana terlarang untuk dimasuki pengunjung karena area tersebut merupakan tempat tinggal para pewaris Kesultanan Delhi. Para wisatawan bisa berfoto di dalam istana dengan menggunakan baju adat Melayu yang disewakan sambil melihat-lihat peninggalan Kesultanan Delhi. Alamat di Jalan Brigjen Katamso, kini Istana Maimun sudah dibuka untuk umum dan menjadi salah satu wisata bangunan bersejarah favorit di kota Medan yang sudah masuk dalam cagar budaya. Wisata ini dikenai biaya 10.000 per orang bila masuk ke dalam ruangan dan gratis bila hanya di halamannya. Banyak pula tersedia permainan-permainan anak yang dapat disewa oleh pendatang. Bangunan bersejarah di kota Medan berikutnya adalah sebuah masjid yang berdiri dengan mega berwarna putih yang dibangun pada tahun 1906, peninggalan dari kerajaan Islam Melayu Delhi. Ada 5 bagian utama di masjid ini, yaitu ruang utama, tempat wudhu, menara, dan juga gerbang masuknya. Masjid ini memiliki keunikan tersendiri dari gaya arsitekturnya pada bentuk bangunan, kubah, menara, dan pilar utama. Berikut ini adalah sudut-sudut dari Masjid Raya Medan. Bangunan ini mengambil gaya arsitektur khas Timur Tengah, India, dan Spanyol. Masjid ini juga berbentuk segi 8 dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat. Pada bagian pintu-pintunya terdapat ornamen Spanyol yang melengkung, sedangkan pada dinding-dindingnya terdapat ornamen bermotif ala India. Masjid Raya Al-Masun beralamat di Jalan Sisi Mangaraja nomor 61 dan buka selama 24 jam. Tokoh ini tidak dapat dilepaskan namanya dari kota Medan. Dia adalah tokoh multikultur yang banyak jasanya dalam membangun kota Medan. Dia lahir di Tiongkok pada tahun 1860. Datang ke kota Medan pada tahun 1875 dari Guangdong. Rumah ini adalah gedung bergaya Tiongkok kuno yang dibangun pada tahun 1900. Gunung Api merupakan pesawat pertama di Pulau Sumatera. Dan dia mendapatkan kesuksesannya berkat bekerja sama dan hubungan baik dengan Sultan Delhi dan para petinggi perkebunan Belanda. Walaupun sudah wafat pada tahun 1921, namanya masih sangat dikenal hingga sampai saat sekarang. Bangunan berlantai 2 ini terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 105. Dibuka untuk umum yang buka pada pukul 9 hingga 17 WIB dan dikenai tiket masuk seharga 35.000 per orangnya. Jika masuk ke dalam, semua ruang tertata rapi dan terawat. Tidak semuanya khas Cina, beberapa bagian dimunculkan dengan gaya arsitektur Melayu maupun Eropa.
dimiliki oleh Harrison dan Roseville Village, sebuah perusahaan perkebunan dan perdagangan yang pusatnya ada di London. Waktu masa transisi di akhir abad ke-19, kepemilikan gedung ini dinasionalisasi setelah kemerdekaan dan namanya berubah menjadi PT London Sumatera Indonesia atau PT Lonsum. Tampilan fisik dan fungsinya, gedung tidak memiliki perubahan hingga kini masih digunakan. Gedung Lonsum merupakan cagar budaya pertama di kota Medan yang menggunakan teknologi lift. Namun, sekarang gedung ini tidak dibuka untuk umum dan biasanya hanya dipakai sebagai latar foto, terlebih pada malam hari, karena keunikannya yang disertai dengan cahaya lampu malam. Demikianlah pemaparan kelompok kami mengenai bangunan-bangunan bersejarah di kota Medan.